Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Nanjala Rasamelia dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video project UAS yang berjudul membuat robot halang rintang menggunakan aplikasi Proteus dan aplikasi LD Micro. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja komponen yang saya gunakan. Yaitu di sini saya menggunakan sensor infrared. Sensor infrared itu adalah pengganti dari sensor pulse button. Jadi ketika pulse button ditekan, itu motor DC akan bergerak mundur atau berjalan ke belakang. Yang kedua, di sini saya menggunakan motor DC, yaitu aktuator, fungsinya sebagai penggerak roda. Untuk yang ketiga, di sini saya menggunakan 7 segmen anode, yaitu untuk sebagai counter dari angka 0 sampai 9. Untuk yang nomor 4, yaitu di sini saya menggunakan IC 7447, yaitu merupakan IC TTL decoder PCD. 7 segmen berfungsi untuk mengubah bina PCD menjadi data tampilan untuk menampilkan display 7 segmen yang bekerja pada tegangan 5 volt dan DC. Lalu yang ke-5, di sini saya menggunakan PIC 16F8774, yaitu microcontroller yang memiliki antar muka dan memori serta input dan output. Untuk yang ke-6, di sini saya menggunakan L298, yaitu motor driver sebagai IC dari penggerak motor DC yang dikemas dalam beberapa komponen lain. Di sini saya akan langsung membuka aplikasi Proteusnya. Sebelumnya kita buka ISIS terlebih dahulu. Lalu kita masukkan komponen yang tadi. Di sini saya memasukkan komponen PIC 16F877A. Kita klik. Lalu kita masukkan 7447, lalu kita klik, lalu kita masukkan button, kita klik, lalu kita masukkan motor DC, kita klik, lalu kita masukkan L298, lalu kita masukkan 7 segmen anoda yang berwarna green, lalu kita OK. Pertama kita masukkan PIC 16F877A nya, lalu pasangkan button di pin 2. Kita rapikan dahulu, lalu kita masukkan 7 segmen, di sini saya memasukkan L298, lalu memasukkan 7447 di bawah L298. Kita rapikan. Lalu kita masukkan motor DC di sebelah L298.
Jadi menggunakan 2 motor DC. Lalu 7 segmen anodenya kita pasang di samping 7447. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita buka terminal, kita klik power, kita pasangkan. Lalu kita pasangkan di pin 9 L298 dan pin 4 L298. Lalu di atas 7 segmen. Lalu kita pasangkan ground di bawah pin 8. Lalu kita sambungkan power ke pas button. Lalu kita pasangkan ke pin 2 PIC. Lalu pin 33 kita sambungkan ke pin 5 L298. Kita urutkan saja 34 ke 7, 35 ke pin 10, 36 ke pin 12. Lalu power kita sambungkan ke pin 9. Power kita sambungkan ke pin 4 L298. Lalu pin 2 kita sambungkan ke motor DC. Pin 3 kita sambungkan motor DC yang pertama. Lalu kita sambungkan pin 13 ke motor DC 2. Pin 14 kita sambungkan ke motor DC 2. Di sini kita sambungkan ke motor DC. Kita sambungkan pin 8 ke ground. Lalu pin 1 kita sambungkan ke ground. Lalu pin 15 dari L298 kita sambungkan ke ground juga. Lalu power kita sambungkan ke 7 segmen. Lalu pin 13 dari 7447 kita sambungkan ke 7 segmen. Kita urutkan saja sesuai pin yang ada. Lalu pin 19 kita sambungkan ke pin 7 dari 7447, pin 20 ke pin 1, pin 21 dari PIC 16F877A ke pin 2, pin 22 ke pin 6, Oke, setelah rangkaian selesai, kita save, jangan lupa. Di download di folder Anjani Project. Lalu kita namakan Anjani Nandia Laras Amelia. Underscore NIM 180411003 project. Project Proteus. Lalu kita oke. Selanjutnya kita buka LD Micro. Pertama-tama kita buka instruction, lalu buka insert kontak, lalu kita double klik, kita pencet internal relay,
kita ganti nama 1, lalu checklist negasi, lalu oke. Lalu kita klik instruction, kita klik insert kontak, double klik, kita ganti internal relay dan kita ganti nama 2, lalu oke. Jangan lupa di checklist negasi, lalu oke. Lalu klik instruction lagi, insert tone, itu double klik, lalu kita ganti nama 1, lalu oke. Setelah itu kita klik instruction lagi, kita klik tone, double klik, kita ganti 2, lalu oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk tone atau turn on, top atau turn off, yaitu delay. Di sini saya menggunakan 100 meter second, yang berarti menyala pada 100 meter second dan mati pada 100 meter second. Lalu kita klik instruction, lalu kita klik insert coil, lalu kita double klik, kita ganti internal relay, lalu kita ganti nama 1, lalu oke. Lalu kita klik instruction lagi, kita klik insert CTC, lalu kita double klik, kita ganti nama 1 dan di bawahnya kita ganti angka 9, lalu oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk CTC-nya itu sendiri, yaitu untuk memberi nilai pada 7 segmen atau counter circular, kepanjangan dari CTC. Lalu kita lanjut ke edit, lalu kita insert run after, lalu kita instruction, lalu kita insert coil, lalu kita double klik, kita ganti nama 1, lalu kita klik instruction lagi, kita klik insert coil, lalu kita double klik, kita ganti 2, oke. Lalu kita klik instruction lagi, klik insert coil, lalu kita double klik, ganti nama 3, lalu oke. Kita klik instruction lagi, kita klik insert coil, terus kita double klik, ganti 4, lalu ke Y1 kita tambahkan variabel dengan mengklik sama dengan, lalu kita double klik, kita ganti C1, kita ganti 1, lalu oke. Kita klik sama dengan lagi, lalu kita double klik, kita ganti nama C1 dan kita ganti angka 3, lalu oke. Kita klik sama dengan lagi, kita ganti C1, kita ganti angka 5, lalu oke. Kita klik sama dengan lagi, kita double klik lagi, kita ganti C1 dan kita ganti angka 7. Lalu kita lakukan yang sama dan kita ganti angka 9. Lalu untuk Y2 nya klik sama dengan, lalu double klik, kita ganti nama C1, kita ganti angka 2, kita klik sama dengan lagi, kita double klik, kita ganti C1, lalu kita ganti 3, lalu oke. Kita klik sama dengan lagi, kita double klik lagi, kita ganti C1 dan kita ganti nilai 6, lalu oke. Kita klik sama dengan lagi dan kita double klik, kita ganti C1 dan kita ganti 7, lalu oke. Kita ke Y3,
kita klik sama dengan lagi. Lalu kita double klik, kita ganti nama C1 dan kita ganti nilai 4. Lalu oke, kita klik sama dengan lagi. Lalu kita double klik, kita ganti C1 dan nilai 5. Lalu oke, kita klik sama dengan lagi. Lalu kita double klik, kita ganti C1 dan kita beri nilai 6. Lalu oke, kita klik sama dengan lagi dan kita double klik, kita ganti C1 dan kita ganti angka 7. Untuk Y4 nya klik sama dengan, lalu kita double klik, kita ganti C1, lalu kita ganti angka 6. Lalu kita klik sama dengan lagi, kita double klik lagi, kita ganti C1, kita ganti angka 9. Oke, untuk di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk C1 sama dengan 1 adalah variabel untuk pemanggil BCD atau binary kode desimal untuk menyalakan counter dari 7 segmen. Edit, kita klik insert rang after, lalu kita klik instruction, lalu kita klik insert contact, lalu kita double klik, kita klik output pin dan kita ganti nama angka 1 dan jangan lupa untuk di OK. Lalu kita klik instruction lagi, klik insert contact, lalu kita ganti output pin dan kita ganti nama 3 dan lalu kita OK. Kita klik instruction lagi, lalu kita klik insert coil, lalu kita double klik, kita ganti internal relay, kita ganti nama 2, lalu OK. Lalu kita klik instruction lagi dan kita klik insert coil, lalu kita double klik, kita ganti angka 5, lalu OK. Kita klik instruction lagi, lalu kita klik insert coil, lalu kita double klik dan kita ganti nama 6. Lalu kita klik instruction lagi dan kita klik insert coil, lalu kita double klik dan kita ganti angka 7. Jangan lupa untuk klik instruction lagi dan kita klik insert coil, lalu kita double klik, kita ganti angka 8. Lalu kita klik instruction lagi, lalu kita klik insert kontak, lalu kita double klik, kita ganti nama 1, lalu untuk Y6 diklik, kita klik instruction dan kita klik insert kontak dan jangan lupa untuk di double klik, kita ganti angka 1, lalu di checklist negasi, lalu OK. Untuk di Y7 kita klik dan kita klik instruction, kita klik insert kontak, jangan lupa untuk di double klik dan kita ganti angka 1, jangan lupa untuk di negasi, lalu di OK. Untuk di Y8 kita klik, lalu kita pencet instruction, lalu kita klik insert kontak dan kita double klik, kita ganti angka 1.
Jadi di sini saya akan menjelaskan itu adalah logika. Jadi ketika counter berhenti pada titik kelima, maka robot atau motor DC akan berjalan maju. Dan jika pas batu ditekan atau dihalangi, maka robot akan berjalan mundur. Begitu juga sebaliknya, jika pas button dilepas, maka robot akan berjalan maju. Kita klik setting, lalu kita microcontroller, kita pilih microchip PI C1678. Nah, di sini muncul ada variabel. Yang pertama kita lihat di Proteus. X1 di sini kita pasangkan dengan pin 2, lalu oke. Y1 kita lihat di Proteus seperti ini. Kita double klik, kita pasangkan pin 19, Y2 kita pasangkan pin 20, Y3 kita pasangkan pin 21, Y4 kita pasangkan pin 22. Untuk Y5 nya kita buka di Proteusnya seperti ini. Y5 nya kita pasangkan pin 33, pin Y6 nya kita pasangkan pin 34, Y7 nya kita pasangkan pin 35, untuk Y8 nya kita pasangkan pin 36. Jika sudah, kita klik simulation mode seperti ini. Lalu jangan lupa kita simpan di folder Anjani Project. Kita kasih nama Anjani Nandia Laras Amelia LD Micro. Lalu kita save, kita compile, kita masukkan, kita simpan dengan nama saya Anjani Nandia Laras Amelia, compile. Oke. Lalu kita buka Proteusnya, kita double klik PIC-nya, lalu kita masukkan folder compile-nya, lalu kita open, lalu oke. Oke, kita paskan terlebih dahulu. Lalu kita jalankan. Sini angkanya muncul. Berarti LD Micro yang saya buat tandanya berhasil, angkanya di sini muncul. Lalu tekan button. Di sini motor DC-nya berjalan mundur. Coba kita lepas buttonnya, maka motor DC akan maju. Berarti project yang saya buat tandanya
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.